Kita bakal ngomongin soal public speaking dan personal branding, dan hari ini saya, Audi Ramantio, sebagai Wakil Ketua Bidang 2 Public Speaking dan juga Koordinator untuk Jurnalis Rumah Millennials akan menjadi moderator barengan sama dua orang pembicara kita, cewek cantik ini, yang merupakan ibu ketua dan ibu wakil ketua yang satu, Mbak Miss Via dan juga Kak Sandika Dewi. Ya, ini udah banyak banget yang udah pada masuk ya. Hari ini juga adalah event pertama dari bidang public speaking. Jadi bidang public speaking ini baru ada di Rumah Millennials, gabung sama 55 bidang lainnya yang ada di Rumah Millennials. Dan ini masih baru banget, timnya masih 3, saya, Miss Via, dan juga Kak Sandika. Nanti kita mulainya jam 12.30 ya teman-teman ya. Jadi yang masih mungkin makan atau mau ngopi dulu, ya sok atuh monggo. Kita juga masih nungguin teman-teman yang baru masuk nih ke Zoom meeting pada siang hari ini. Jadi acaranya nanti bakal ada 2 hari, hari ini sama besok. Hari ini kita ngomongin soal personal branding dan public speaking, jam 12.30 sampai jam 1.45 nanti, dan nanti lanjut jam 14.00 ya. 14.00 kita ngomongin soal podcast barengan sama Iqbal Haryadi. Ini yang udah sering dengar podcastnya Mas Iqbal pasti tahu lah ya kontennya mengenai apa. Mas Iqbal sendiri juga kerja di kitabisa.com, dan nanti kita bakalan ngomongin soal podcast. Terutama pas lagi self karantin kayak sekarang, isolasi diri di rumah, harus di rumah aja. Ini adalah kesempatan yang besar bagi kita semua untuk membuat konten kreatif di platform digital. Selain video, selain tulisan, ada juga bisa bikin podcast. Bikin podcast tuh gampang, mudah sekali. Modalnya tuh sedikit ya. Jadi tinggal modal HP atau rekaman, nanti tinggal di-upload, udah selesai. Jadilah podcastmu tersebar di berbagai platform music streaming. Tapi nanti bakalan dijelasin semua sama Mas Iqbal. Besok kita ngomongin soal industri penyiaran. Ini udah ada Kak Karina Surya dari Ketua Bidang Pemberdayaan Budaya dan juga sebagai penyiar Mustang Double 8 ya, yang suka dengerin Mustang FM siang-siang pasti udah familiar banget sama suaranya Kak Kai, biasa dipanggil Kai, Karina Surya, dan juga Jerry Arvino, ini penyiar di MOS FM 105,8. Mas Jerry sama Kak itu pernah tandem dulu di KIS FM ya, 95,1. Jadi kalau yang pernah dengar KIS FM, dengar mereka siaran bareng, pasti udah familiar banget ya sama Kak Karin. Dan Mas Jerry bakalan ngomongin soal industri penyiaran, fokusnya di radio ya, karena mereka berdua sama-sama penyiar radio yang sudah berpengalaman dan juga sudah punya karir panjang di industri penyiaran radio. Habis itu di sesi talk show kedua nanti kita ngomongin soal PR ya, public relation. Ya, jadi untuk sesi ini kan lagi banyak ramai dibicarain tuh, ya kan, di berbagai media, para juru bicara yang menginformasikan informasi yang valid mengenai status dan juga update mengenai COVID-19. Ini nanti kita ngomongin soal PR lebih dalam barengan sama Kak Citra Natasha dan juga Kak Ayunda Eka Pratama. Ya, Ayunda Eka Pratama ini communication specialist, dia kerja di salah satu labor organization internasional, dan juga Kak Citra Natasha yang ketua bidang pelestarian budaya Rumah Millennials dan juga Markom Natural Farm. Nanti kita akan bahas lebih tuntas soal PR barengan Kak Ayunda Eka Pratama dan juga Kak Citra Natasha. Itu besok jamnya, bentar ya, jamnya itu jam sore kalau nggak salah ya. Maaf ya, jam 12.30, setengah 1 sampai 13.45. Untuk yang industri penyiaran itu besok jam 11.00 sampai jam 12.15. Seperti itu. Oke.
Ini sudah ada 50 teman-teman. Coba kalau boleh nanti absen ya di grup ini, teman-teman datang dari mana aja. Kalau mau tanya nanti tulis nama, terus asal kota, dan juga pertanyaan ya. Nanti kita akan fokus sama sesi pertanyaan ya kalau nanti teman-teman udah banyak yang nanya. Gimana? Ibu ketua dan ibu wakil ketua bidang sudah bisa dinyalain mic-nya? Mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang udah join hari ini. Sini udah ada Miss Via. Halo Miss Via. Halo, jelas suaranya? Jelas. Kak Sandika bagaimana? Masih meraba-raba mic atau bagaimana? Wait. Aman. Aman. Enggak, tapi kalau kamu ngomong di akun Sandika Dewi, tapi kameranya di Stick Project, nanti kameramu nggak tampil di layar. Karena kalau ada speaker preview, kan cuma foto kamu doang yang keluar mic-nya. Nggak apa-apa. Enggak, soalnya ini kameranya agak ngeblur, jadi makanya pakai 2 akun aja, nggak apa-apa. Pakai yang Stick Project cuma buat video doang. Oke. Aku mau sapa teman-teman kali ya. Iya. Sama Miss Via juga. Halo semuanya teman-teman, boleh dong kasih reaction-nya, tepuk tangan. Terima kasih, by the way sudah hadir di acara M-Talks Public Speaking. Nanti aku akan berbagi tentang personal branding, dan ada Miss Via selaku Ketua Bidang Public Speaking nantinya akan share tentang public speaking. Gak nyangka loh ini by the way udah 50-an ya. Sesungguhnya kita juga deg-degan ya dari kemarin, karena takut dikit. Ternyata banyak banget yang join. Wah, ini udah ada nih yang nyapa kita nih. Ada Mas Sandi Wahyudi dari Surabaya. Saya usia 40-an namun ingin membangun personal branding agar usia mereka 20-an bisa menerima saya. Bagaimana caranya? Tenang saja Mas Sandi. Ini Miss Via dan Kak Sandi akan sharing. Wah, ini luar biasa ya. Ini semangat belajarnya udah usia 40 tapi tidak mau kalah dengan yang masih muda-muda nih. Ya, umur boleh lebih. Masih muda loh. Tapi umur itu cuma angka ya, muda itu adalah jiwa. Asik. Oke nih, udah bisa kita mulai aja nih. Udah 12.30. Ya, nanti yang teman-teman yang baru datang bisa boleh nyusul sama kita. Oke, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat datang di sharing session online di bidang public speaking dari Rumah Millennials X Speak Project ya. Acara ini adalah acara pertama di bidang public speaking dari Rumah Millennials dan sudah disponsori oleh Geriman Indonesia, Creativity Unlimited. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke materi, saya mau perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Audi Rahmantio, biasa dipanggil Audi. Seharian saya masih bekerja freelance dan juga penyiar radio 103 Pop FM Jakarta. Tapi siarannya cuma hari Minggu doang ya, jam 10 sampai jam 1. Dan juga saya adalah koordinator jurnalis Rumah Millennials yang mengelola website rumahmillennials.com yang juga mengatur dan memposting artikel-artikel di website Rumah Millennials. Nah, bidang public speaking ini sendiri baru ada tahun ini banget. Kayaknya bulan Februari ya Mas Misfi ya, habis kita ngobrol hari ini ya. Ya, sekitar bulan Februari lah baru ada. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Rumah Millennials itu apa, gampangnya Rumah Millennials itu adalah sebuah ekosistem di mana kita membangun generasi muda untuk saling berkolaborasi, saling berdaya, saling tersambung satu sama lain dari berbagai daerah, lintas bidang untuk menciptakan generasi yang berdaya, berkarya, bermakna. Dan di Rumah Millennials itu kita dibilang komunitas, iya, dibilang organisasi pembinaan, iya, gitu. Dan semua orang di Rumah Millennials itu yang urus dapurnya itu masih volunteer. Dan di Rumah Millennials itu tuh, jadi
kita tuh punya bidang-bidang yang udah diisi sama para praktisi yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Totalnya tuh udah lebih dari 50 bidang ya, sekitar 55 bidang. Ini nambah satu dari bidang public speaking. Ini di bidang public speaking ini, jadi kita kepengen kasih kesempatan untuk sobat milenial semua dimanapun teman-teman berada untuk sama-sama belajar public speaking, untuk ngasih ruang juga untuk para praktisi public speaking, berbagi ilmu pengalaman kepada teman-teman semua, sehingga kita menciptakan public speaker hebat lainnya gitu. Dan rencananya sih kita kalau nggak ada wabah COVID-19 ini, itu kita pengen bikin event offline ya, di satu tempat kita bisa ketemu satu sama lain, belajar public speaking dari ahlinya masing-masing. Nah, tapi karena lagi harus di rumah aja, jadi kita bikin online. Dan ini adalah event pertama bidang public speaking di tahun 2020. Ya, dan sebenarnya event ini ada 2 hari ini sama besok. Hari ini kita bahas soal public speaking, personal branding, dan juga public relation. Sedangkan besok kita akan ngobrolin soal industri penyiaran dan juga soal public relation. Mohon maaf, hari ini public speaking, personal branding, dan juga podcast. Besok adalah industri penyiaran dan public relation. Oke, jadi bisa dicek di Instagram rumah millennials, L-nya 2, N-nya 2, ada S-nya untuk jadwalnya dan juga untuk daftarnya. Oke, itu aja perkenalan singkat dari saya. Sekarang sudah ada 2 public speaker praktisi di sini, ada Miss Sia dan Kak Sandika Dewi. Boleh disapa lagi teman-temannya semuanya. Halo semua. Hai semuanya, thank you udah join di sini. Ya, langsung aja deh kalau gitu. Yang pertama, yang akan maparin materi dari Miss Via dulu ya, terkait public speaking. Yap, silakan Miss Via untuk materi soal public speaking. Monggo. Oke, baik. Saya share scan terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Sudah terlihat? Teman-teman? Sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya yakin teman-teman semua berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi saya lihat sih ada yang dari Medan, ada yang dari daerah-daerah lainnya. Oke, perkenalkan. Nama saya Miss Via. Saya Ketua Bidang Public Speaking dari Rumah Millennials. Dan kali ini Rumah Millennials mengadakan event M-Talks yang bekerjasama dengan Speak Project, di mana memang Speak Project ini adalah milik dari Mbak Sandika ya. Jadi Mbak Sandika nanti akan berbicara untuk sesi kedua. Nah, saya akan membahas terkait public speaking terlebih dahulu ya. Oke, tapi kita basic public speaking aja. Jadi saya akan membicarakan terkait basic public speaking ini kurang lebih selama 10 menit. Nanti akan ada sesi talk show. Setelah itu kita akan lebih banyaknya ditanya jawab. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya sedang berbicara, ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman sekalian boleh bertanya di kolom komentar. Nanti Mas Audi akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya untuk Q&A session ya. Oke, kita masuk ke basic public speaking. Nah, basic public speaking di sini materinya nggak terlalu banyak, tapi saya harapkan sih insight-nya dapat banyak ya untuk teman-teman sekalian. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam basic public speaking, tentunya kita harus tahu apa sih sebenarnya public speaking itu. Jangan sampai teman-teman datang ke sini, kita nonton Zoom live tentang public speaking, tapi nggak tahu makna public speaking. Nah, public speaking ini adalah seni. Saya bilangnya adalah seni. Seni dalam berbicara. Sarana menyalurkan pendapat dan kekuatan untuk menjelaskan suatu hal secara lebih asertif. Nah, kenapa saya bilang seni? Karena ketika kita melakukan public speaking, itu akan sangat berbeda ketika kita ngobrol atau bincang-bincang dengan teman lainnya. Ketika kita public speaking, kita akan menggunakan ekspresi wajah,
menggunakan ekspresi wajah yang sesuai, lalu menggerakkan tangan kita, lalu pergerakan bahasa tubuh kita itu dikoordinasikan dengan baik, sehingga benar-benar sama antara suara ataupun kata-kata yang keluar dan juga pergerakan atau bahasa tubuh kita. Nah, ini pernah saya dapatkan pertanyaan dari guru saya, Pak Helmi Yahya. Waktu dia bertanya, apa bedanya to talk dan to speak? Dan sedikit sekali yang bisa menjawab pertanyaannya ya. To talk itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia yang di dunia ini untuk mampu berbicara, kecuali bagi mereka-mereka yang tidak mampu berbicara, mohon maaf. Nah, kalau to speak, kita lihat dari kata speak. To speak adalah kemampuan seseorang untuk berbicara dan melakukan seni dalam berbicara. Nah, itu yang kita sebut sebagai public speaking. Ketika kita berbicara di depan banyak orang, kita menggunakan bahasa tubuh kita, ekspresi kita samakan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perlihatkan. Itu adalah public speaking, teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini penting juga. Why public speaking is most important for your life? Nah, kenapa sih penting public speaking ini untuk teman-teman sekalian? Tadi ada yang sudah 40 tahun, ada juga yang masih kuliah, saya lihat ya, sepertinya wajahnya masih imut-imut gitu. Public speaking itu sangat penting untuk setiap orang, baik itu yang masih sekolah, kuliah, bekerja, sebagai seorang manajer, CEO, direktur, public speaking itu sangat dibutuhkan. Apa pentingnya? Yang pertama, teman-teman, public speaking itu tuntutan untuk profesi kamu. Ya, jadi semua profesi itu membutuhkan kemampuan public speaking. Apakah kamu yang bekerja di indoor, atau kamu yang bekerja di outdoor, kamu yang levelnya masih staff, atau kamu seorang entrepreneur, ataupun memang sudah level direksi, itu sangat membutuhkan kemampuan public speaking. Karena mau tidak mau, kita tidak pernah tahu bahwa ada kondisi yang memaksa kita untuk melakukan presentasi, misalkan, atau sebatas untuk menyampaikan gagasan, ide yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada orang banyak. Dan kalau untuk mahasiswa itu sering sekali, ini sangat dibutuhkan. Mulai dari teman-teman presentasi, melakukan focus group discussion, atau teman-teman sampai di akhir akan sidang proposal, sidang skripsi, tesis, dan sebagainya. So, public speaking itu sangat dibutuhkan untuk profesi apapun, termasuk kamu yang masih kuliah ataupun masih belajar. Nah, penting yang berikutnya itu adalah media untuk menyampaikan gagasan. Nah, ini atau kita sering sebut dengan presenting ideas. Teman-teman, ini penting banget untuk setiap orang, karena apa? Saya yakini bahwa setiap orang itu memiliki sebuah gagasan, memiliki sebuah pendapat, memiliki sebuah ide yang mungkin saja ini idenya sangat baik dan bisa mengubah dunia, maybe kita tidak pernah tahu. Tapi ketika mereka tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, tentu mereka akan sia-sia gagasan ataupun ide yang mereka miliki. So, ketika kamu memiliki public speaking, kamu bisa menyampaikan semua ide, gagasan, inovasi, atau apapun yang ada di kepala teman-teman sekalian, sehingga itu akan mengubah apapun. Yang hal kecil apapun itu, teman-teman bisa menyampaikan dan mengubah, meskipun perubahannya masih kecil, seperti itu. Jadi memang ini adalah untuk presenting ideas, atau menyampaikan gagasan yang teman-teman miliki. Lalu, pentingnya yang ketiga, itu teman-teman, itu untuk meningkatkan percaya diri dan sosialisasi. Tentu, setiap orang yang berbicara, sudah berani untuk presentasi ke depan, berbicara di depan banyak orang, tentu teman-teman ketika melatih diri untuk berbicara di depan banyak orang, itu teman-teman percaya dirinya akan terus meningkat. Kemampuan atau skill bersosialisasi pun akan sejajar, sama. So, buat teman-teman sekalian yang masih malu-malu, masih takut-takut untuk berbicara di depan, kita mulai deh paksakan diri dulu untuk berbicara di depan, setidaknya teman-teman beranilah menyampaikan sepatah dua patah di depan, karena dengan teman-teman merasa bisa berbicara di depan, teman-teman itu percaya dirinya akan otomatis meningkat. Lalu berikutnya yang terakhir adalah berkontribusi untuk prestasi. Ya benar, kalau misalkan teman-teman terlihat public speaking-nya oke, komunikasinya pun asertif,
tentu teman-teman tuh akan dilihat menonjol oleh atasan, oleh dosen, oleh guru, oleh leader teman-teman sekalian. Nah, hal ini akan sangat membantu sekali untuk pencapaian karir atau meningkatkan prestasi teman-teman di lingkungan kerja maupun di kampus, teman-teman sekalian. Nah, 4 hal ini saya dapatkan bukan sebatas asumsi saya pribadi. Tapi sebelum saya membuat modul ini sebenarnya banyak ya teman-teman, bisa saya bawakan selama 3 hari. Tapi 4 hal ini saya dapatkan dari survei dan wawancara yang sudah saya lakukan kepada lebih dari 150 orang. Terkait pentingnya public speaking. Banyak sekali hal yang menyebabkan public speaking menjadi suatu hal yang penting. Namun saya singkat atau saya sederhanakan menjadi 4 hal ini yang paling banyak dibutuhkan atau yang paling banyak teman-teman sampaikan ini public speaking sangat penting. Oke. Berikutnya. Tantangan seorang public speaker. Teman-teman, public speaker itu bukan berarti seorang Mary Riana saja. Public speaker bukan berarti seorang Ari Ginanjar, Tung Semua Ringin, Ipo Santosa, dan sebagainya. No. Ketika teman-teman sudah berbicara di depan banyak orang, di depan publik, lebih dari 3 orang minimal lah, itu teman-teman sudah dikatakan sebagai public speaker. Nah, sebenarnya kita harus tahu, apa sih tantangan seorang public speaker? Teman-teman, tantangan yang pertama yang harus teman-teman selesaikan untuk menjadi seorang public speaker adalah teman-teman harus menguasai rasa takut. Ingat, rasa takut tidak bisa dihilangkan. Tapi teman-teman bisa menguasai rasa takut tersebut dan bisa bersahabat dengan rasa takut tersebut. Silakan introspeksi diri, apakah teman-teman sudah bisa menguasai rasa takut? Jika belum, maka teman-teman harus fokus untuk menguasai rasa takut terlebih dahulu. Namun ketika teman-teman merasa, oke, saya sudah bisa menguasai rasa takut, maka teman-teman bisa lanjut untuk mempelajari level kedua. Level kedua itu adalah menarik perhatian audiens. Nah, gimana cara menarik perhatian audiens? Sebenarnya banyak sekali teman-teman. Dan ini tidak bisa dijabarkan dalam waktu beberapa menit. Intinya minimal ketika teman-teman bisa memberikan ice breaking yang oke, membuat activity learning yang baik, yang membuat interaksi oke, maka teman-teman akan membuat audiens itu tertarik terhadap penampilan teman-teman. Dan sederhananya saja, ketika teman-teman berbicara, kemudian mempermainkan atau naik turunkan intonasi, itu akan menyebabkan audiens pun akan tertarik dengan teman-teman, dibanding teman-teman hanya berbicara monoton. Oke. Bagi teman-teman yang merasa bahwa sudah bisa menarik perhatian audiens, maka kita bisa lanjut untuk ke level ketiga, yaitu membuat audiens mengingat dan melakukan. Nah, bagaimana cara membuat audiens ini mengingat dan melakukan apa yang teman-teman sampaikan? Simpelnya, teman-teman buatlah materi sederhana. Materi yang simple, materi yang kalau misalkan bisa disingkat menjadi sebuah singkatan. Materi yang bahasa tidak terlalu sulit, sehingga teman-teman atau audiens yang mendengarkan pun akan lebih mudah mengingatnya. Nah, bagaimana cara membuat audiens melakukan? Ketika teman-teman bisa menguasai rasa takut, teman-teman bisa menarik perhatian, dan teman-teman bisa membuat audiens mengingat, tentu teman-teman bisa menginfluence mereka untuk melakukan apa yang teman-teman sampaikan. Karena dari awal pun teman-teman sudah menginfluence audiens teman-teman untuk memperhatikan teman-teman. So, jika 3 hal sebelumnya sudah melakukan, audiens pun akan lebih mudah untuk melakukan apa yang teman-teman sampaikan. Karena mereka sudah otomatis terinfluence oleh kata-kata teman-teman dan sudah engage dengan teman-teman sekalian. Ini tantangan public speaker yang saya buat dan saya sering sebut dengan 3M. Menguasai rasa takut, menarik perhatian, dan membuat audiens mengingat serta melakukan. So, tapi sayang sekali teman-teman, karena hari ini kita fokus saja dulu untuk membahas gimana sih cara menguasai rasa takutnya. Next, kita di bidang public speaking akan membuat banyak lagi event, so tidak keborong hari ini. Kita fokus bagaimana sih cara menguasai rasa takut. Nah, ini rumus menguasai rasa takut, metode kapal ala Miss Pia. Ya, ini saya buat sendiri tahun 2016 yang sudah saya sampaikan kepada para alumni saya, alumni training, seminar maupun workshop. Apa itu kapal? Pertama, K-nya adalah kuasai. Teman-teman, sebagai seorang public speaker, teman-teman harus menguasai banyak hal. Pertama sekali, teman-teman wajib untuk menguasai diri sendiri.
kuasai emosi, kuasai kepanikan, ketakutan, teman-teman itu adalah nomor satu. Setelah bisa menguasai diri sendiri, teman-teman bisa kuasai hal-hal teknis, lingkungan, sederhana dan sepele mungkin, tapi tetap harus perhatikan teknis. Misalkan, apakah mikrofonnya hidup, mikrofonnya volumenya seperti apa, di mana tempat teman-teman harus berdiri, proyektornya apakah berjalan dengan lancar, lingkungan itu setting lokasi untuk seminarnya ataupun kelasnya seperti apa, sehingga teman-teman tahu berinteraksi harus seperti apa, dan sebagainya. Lalu kuasai yang ketiga adalah kuasai audiens teman-teman. Teman-teman juga harus tahu dong siapa audiensnya. Harus sesuaikan dengan karakter mereka. Ketika teman-teman berbicara dengan orang audiens yang masih remaja, itu anak remaja tingkat perkembangannya tuh lebih suka berkomunikasi atau sosialisasi dengan orang yang bisa menjadikan diri mereka sebagai teman para remaja. So, jika teman-teman berbicara dengan para remaja, jadikanlah diri teman-teman sebagai teman dari audiens. Wah, kelibet-libetnya ngomongnya ya. Jadikan diri teman-teman sebagai teman. Kalau misalkan sebagai remaja audiensnya. Kalau misalkan orang-orang dewasa, bicaralah dengan bijaksana. Pembawaan bahasa tubuhnya yang lebih elegan, yang lebih keren, dan juga sopan tentunya. Jadi kuasai audiensnya juga. Dan juga menguasai audiens itu bisa dengan melakukan interaksi banyak hal. Misalkan teman-teman tidak hanya berbicara saja, tapi bisa meminta semacam kita lempar pertanyaan atau minta pendapat dan sebagainya. Lalu setelah K, berikutnya ada A, atur pernapasan. Buat teman-teman sekalian yang pernah ikut teater, atau mungkin teman-teman pernah vokal grup, solo grup, pasti teman-teman sudah dilatih untuk atur pernapasan yang oke. Pernapasan yang oke ini adalah pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma ini bisa kita latih teman-teman. Ketika teman-teman bernapas, coba teman-teman pegang area perut. Ketika teman-teman bernapas, dan ketika tarik nafas, lalu bahu teman-teman yang naik, berarti itu salah. Itu bukan pernapasan diafragma. Itu adalah pernapasan dada. Pernapasan diafragma adalah ketika teman-teman bukan berbicara. Ketika teman-teman menarik nafas dan membuang nafas, itu bukan bahu yang naik turun, tapi perutnya yang maju mundur. Nah, ini bisa dilatih teman-teman, nanti bisa latih di depan kaca atau berhadapan dengan orang lain untuk mengecek apakah ini oke sebagai pernapasan diafragma atau tidak. Nah, kenapa kita menggunakan pernapasan diafragma? Karena pernapasan diafragma ini membuat kita jauh lebih rileks, terus juga pernapasannya lebih panjang, sehingga teman-teman tidak mudah lelah. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang diafragma ini oke, apalagi buat teman-teman yang teater sudah sering mengenalnya. Lalu berikutnya adalah P, pemanasan. Kalau atlet, biasanya mereka harus sit up, push up, squat jump, dan sebagainya. Public speaker tuh pemanasannya simple. Teman-teman senam wajah. Pertama senam wajah. Sudah pernah dengar ya senam wajah ya? Teman-teman silakan gerakan seluruh yang ada di wajah. Ada itu mata, hidung, bibir, alis, pipi, semuanya teman-teman gerakan. Kenapa? Karena dengan melenturkan wajah, teman-teman pun akan lebih mudah berekspresi. Gitu. Yang paling simpel saja ketika kita mulai berbicara itu wajib hukumnya untuk senyum. Senyum itu akan relief stres teman-teman sekalian. Setelah itu, pemanasan selain senam wajah, teman-teman bisa rilekskan area-area sendi putar. Misalkan di leher, supaya tidak terlalu tegang, lalu di area bahu, dan juga area paha ke bawah bagian kaki. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman supaya tidak terlihat tegang dan begitu ketakutan di depan panggung. Nah, pemanasan juga yang biasa saya lakukan, selain wajah dan area sendi-sendi, saya biasanya ketika akan berbicara, saya akan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Untuk apa? Biasanya saya akan lompat-lompat di kamar mandi untuk manasin nih tubuh nih, lompat-lompat sampai katakan hal-hal yang positif. Nah, ini akan berhubungan dengan poin berikutnya. Poin berikutnya adalah afirmasi positif. Teman-teman, public speaking itu penyebab kegagalannya 98% adalah karena
ketakutan mental. So, afirmasi positif ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman lakukan. Karena mental yang mempengaruhi teman-teman sekalian takut akan kegagalan. Nah, bagaimana caranya supaya selalu berafirmasi positif? Teman-teman bisa ambil waktu 5 menit lah. Teman-teman duduk, cari tempat yang kondusif. Kalau misalkan ruangannya tidak bisa kondusif, teman-teman pakai headset, dengarkan suara-suara atau musik-musik meditasi. Nah, teman-teman dengarkan sambil atur pernafasannya, buat teman-teman lebih rileks, lalu sampaikan hal-hal positif ke dalam diri teman-teman. Sampaikannya cukup disebutkan dalam hati saja. Saya hebat, saya luar biasa, saya bisa melewatkan hari ini dengan baik. Dan semua hal-hal positif lainnya. Jangan pernah katakan hal negatif. Sebatas mengatakan bahwa, aduh, saya bisa nggak ya? Itu juga termasuk negatif, teman-teman. So, teman-teman harus tahu bahwa tubuh dan pikiran itu satu paket. Jadi ketika tubuh negatif atau kondisinya sedang tidak baik, namun pikiran ternyata oke, positif, tetap akan fail. Begitupun sebaliknya, ketika pikiran kita negatif, takut, dan sebagainya, tapi tubuh kita dalam kondisi sehat dan siap, tetap kita akan mengalami fail. So, teman-teman, kita pernah mengenal dan pernah mendengar bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Dan itu benar. Itu ada di ilmu NLP namanya. Jadi mulai sekarang selalu berpikirlah positif, tentunya berpikir positif ini harus didukung dengan teman-teman berusaha untuk menampilkan hal yang terbaik. Karena apa? Poin berikutnya adalah latihan. Kapal, L adalah latihan. Latihan ini saya singkat lagi menjadi 6L, yaitu latihan, 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 lagi latihan. Tidak ada kekuatan yang bisa membuat teman-teman menjadi expert di bidang public speaking, menjadi public speaker yang handal, ketika teman-teman itu tidak melakukan latihan dengan baik. Teman-teman kalau misalkan ingin menjadi seorang yang expert di bidang apapun, tidak hanya di bidang public speaking, teman-teman harus minimal memiliki jam terbang kurang lebih 10.000 jam. So, teman-teman akan menampilkan public speaking yang oke, yang keren, yang amazing ketika memang teman-teman mempersiapkan segalanya dengan baik. Prepare, planning, practice, sampai dengan perform teman-teman lakukan juga dengan baik. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya share untuk siang hari ini, karena hanya 10 menit saja. Tapi kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, teman-teman bisa langsung ketikkan di kolom komentar, sesuai dengan format yang sudah Mas Audi tadi sampaikan. Nama, asal, dan juga pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Fia atas presentasinya. Sekarang kita lanjut ke Kak Sandika Dewi untuk presentasi soal personal branding. Gimana Kak Sandika, udah siap? Siap, udah siap. Terima kasih Miss Fia untuk pemaparannya tentang basic public speaking. Screen share-nya boleh dimatiin ya, Miss Fia. Oke. Ini aku juga akan share screen. Udah kelihatan ya. Gimana Kak Sandika, bisa nggak? Oke. Sandika, kalau belum bisa, ntar coba aku yang share screen gimana? Kalau ya Audi tolong dibantu share screen sama Audi aja. Udah. Halo Kak Sandika, suaranya putus-putus nih.
Halo? Mas Andika? Ya, Audi Iya, tolong iya. dibantu langsung dari Audi aja. Kalau gitu. Itu keren. Oke. Gimana, kelihatan? Wait, belum ada Mas Audi. Bentar ya. Oh teman-teman, tadi yang pengen tanya terkait public speaking boleh ya diketik di kolom komentar. Saya juga sempat nih ngelihat ada yang nanya terkait podcast. Nah, podcast nanti ada kelasnya sendiri teman-teman. Habis kelas public speaking nanti akan ada kelas podcast. So hari ini kita akan bahas terkait public speaking dan personal branding. Jadi silahkan ketik komentarnya. Oke, aku udah. Kalau enggak aku minta tolong sama Audi, boleh minta tolong di screen share nggak materiku? Udah kelihatan belum? Belum. Ini materinya masih ini sih masih bisa? Sebentar ya, laptopku malah yang error lagi. Gimana, udah kelihatan belum? Belum masuk. Sambil nunggu mungkin Mbak Sandika bisa mulai. Ya, oke, aku lanjut jelasin aja ya. Jadi pada intinya adalah personal brand itu gimana kita sebagai produk dan bagaimana kita ingin mempromosikan diri kita. Nah, personal branding ini sendiri ada kaitannya dengan gimana sih cara kita explore personal branding kita. Yang pertama itu adalah kita harus tahu nih konten apa yang harus kita buat. Dalam hal ini, misalnya public speaking gitu kan. Tadi ada beberapa teman-teman yang join di public speaking, di sini ada kurang lebih 120-an. Artinya 120-an orang yang join di kelas public speaking ini memang punya ketertarikan atau passion di dunia public speaking. Nah, ketika teman-teman memiliki ketertarikan, memiliki minat atau bakat di satu konten tertentu atau di satu topik tertentu, nah itu teman-teman bisa bisa geluti dan bisa konsisten. Jadi kuncinya personal branding itu sebetulnya adalah konsistensi. Jadi konsistensi bagaimana teman-teman membangun sebuah karir. Jadi misalnya nih, oh aku ingin dikenal, oke udah ya, sini ya. Boleh ke slide kedua. Slide kedua aja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di slide kedua itu tuh ada empat kolom ya. Jadi 4 kolom ini terdiri dari diri kita sendiri, terus kemudian value. Nah, yang dimaksud dengan value itu di sini adalah nilai atau keunikan. Jadi personal branding tuh gimana cara kita tuh masarin diri kita ke orang lain. Kita juga sebagai PR-nya, kita juga sebagai marketingnya, dan kita juga yang meng-create kontennya. Dan sehingga ketika misalnya kayak gini, misalnya Miss Via gitu ya, aku kasih contoh misalnya Miss Via. Kalau kita sebut Miss Via, oh Miss Via ya, oh dia yang sering ngisi training public speaking ya. Kayaknya dia lebih sering ngisi training public speaking di bidang kesehatan misalnya. Oh Audi ya, Audi yang punya radio ya. Oh Sandika yang MC ya. Jadi ketika sudah ada respon yang melekat kepada audiens, itu dinamakan personal branding. Artinya kita berhasil membuat diri kita dikenal sebagai orang lain. Tapi ada juga nih tipe orang yang gue kayaknya tipenya general deh, kayak semua bidang tuh gue suka, semua bidang tuh gue pengen gelutin gitu. Tapi untuk menjadi seseorang yang ahli, untuk menaikkan personal brand kita harus fokus dalam satu bidang, 2 bidang. Jadi satu bidang yang khusus, kemudian ketika misalnya kita udah expert banget nih, kalau misalnya kita pengen explore lagi di bidang-bidang yang tertentu atau di topik tertentu, itu nggak masalah. Yang penting adalah positioning kita sebagai brand, positioning kita sebagai produk. Makanya di situ dibilang bahwa personal branding itu adalah bicara tentang value, bicara tentang product knowledge-nya nih diri kita. Jadi kayak kita harus bisa define diri kita tuh siapa. Sandika itu siapa sih? Oh, Sandika itu adalah seorang MC. Oh, Sandika itu adalah orang yang concern di dunia public speaking. Saat ini aktif berbisnis dan lain-lain. Nah, tapi cara kita untuk mempresent diri kita itu juga nggak boleh yang terlalu over ya. Kan ada tuh kayak kita misalnya bisa lihat lah di banyak channel sosial media kayak orang yang terlalu over mempromosikan diri kita sendiri. Nah, yang
yang paling penting adalah kunci untuk menaikkan personal branding kita itu pertama harus konsisten, kedua kita harus bisa mendefine diri kita tuh siapa, terus kemudian yang ketiga kita harus menyalurkan kita nih sebagai produk di beberapa channel sosial media atau di beberapa channel digital. Ada orang yang misalnya, Kak gimana ya caranya promosiin? Misalnya dalam case aku pemula nih sebagai MC, caranya biar aku dikenal sama orang gimana? Ya udah teman-teman sesimpel kayak misalnya bikin konten atau misalnya aku seorang akuntan, pengen dikenal sebagai seorang akuntan. Ya udah sesekali bikin konten aja di sosial media. Aku nggak mainan Instagram nih Kak. Ya udah nggak apa-apa bisa mainan kan di Facebook atau di Twitter dan lain-lain. Nah, untuk zaman sekarang digital platform tuh udah jadi kebutuhan. Apalagi lagi masa pandemi Covid kayak gini ya. Hiburan kita tuh kayak ngelihat ya udah kita lihat YouTube, kita misalnya lihat live Instagram orang, atau misalnya kita ikut semacam kayak webinar kayak gini, ikutan M-Talks atau kegiatan dari Rumah Milenials atau dari Street Project. Nah, dari situ. Karena kalau misalnya kita sendiri, misalnya gue pengen nih dikenal sebagai seorang ABC dan segala macam, tapi kalau misalnya kita sendiri tidak mendeliver produk knowledge diri kita di channel-channel digital ini, ya akan susah juga. Karena gini, endingnya ketika kita misalnya punya personal brand yang baik, aku coba share screen dari aku ya. Cuman ini nggak aku slideshow, jadi udah gini aja. Nah, sorry kelihatan ya? Laptop gue. Nah, sip. Jadi ini nggak aku slideshow yang tampilan layar full, gini aja biar nggak error lagi kayak tadi. Nah, kemudian gimana sih cara mengetahui atau menggali personal brand? Karena bagi sebagian orang, ada yang baru ngerasa misalnya kayak gue di usia 27 tahun baru menemukan sepertinya di bidang ini nih fokusnya gue. Atau misalnya ada orang yang kayak misalnya tadi ada pertanyaan kan, saya usianya udah 40-an nih Mbak gitu. Gimana ya caranya? Apakah bisa orang menerima? Sebetulnya semua orang tuh bisa menerima kehadiran kita ya, tentunya dengan keunikan yang kita miliki atau dengan skill yang kita miliki. Tergantung caranya kita untuk mendeliver. Kalau aku boleh sharing pengalaman aku, jadi waktu itu aku bikin Twitter di tahun 2010 kalau nggak salah, pada 2011. Nah, pada saat itu profesi MC itu nggak se-hype sekarang lah. Kalau sekarang kan kayak di mana-mana MC. Mau ada acara sunatan pun cari MC yang profesional gitu. Artinya kalau dulu maksudnya orang butuh MC nikahan kayak yang MC itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Tapi kalau sekarang kan udah enggak. Nah, jadi dulu waktu 2010 atau 2011 ketika aku pertama kali bikin Twitter, entah kenapa di benak aku tuh kayak waktu aku bikin Twitter, udah gue bikin aja akun @mc_sandika. Sempet dicengin sama teman-teman kayak cie MC segala macam. Pada saat itu MC-nya juga masih cari-cari jam terbang lah, belum kayak sekarang. Tapi ternyata itu bekerja dengan baik. Dan ketika aku tulis nama MC Sandika, terus ketika aku ngebangun Instagram, ya udah deh Instagram gue isinya adalah aktivitas pekerjaan. Di Instagram ini orang akan mengenal seorang Sandika yang ABC dan segala macam. Dan ternyata itu bekerja dengan baik gitu kan. Nah, sekarang tergantung dari kitanya juga, dan kita juga ketika ingin membangun personal brand dan mendeliver ke digital platform atau sosial media, sekali lagi kita juga harus belajar nih caranya bikin konten itu gimana. Jadi personal branding tuh nggak kucuk-kucuk, iya nih lo kalau misalnya butuh akuntan langsung hire gue ya, nggak kayak gitu. Jadi kita harus deliver skill kita tuh dengan cara yang smooth lah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat define your personal branding. Yang pertama adalah gali konten, yang kedua minat hobi, yang ketiga professional background, yang keempat adalah audience. Nah, ini penting banget. Jadi misalnya gini, di Instagram misalnya ya, di Instagram aku sering post snapgram atau instafeed itu yang berhubungan audiens gue siapa sih? Oh, audiens gue ternyata adalah anak-anak muda, anak-anak mahasiswa dan profesional muda. Nah, ketika anak-anak muda tuh sukanya bahasanya kayak gimana sih? Oh, bahasa-bahasa yang santuy, kuy, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya audiens kita misalnya kebanyakan adalah para eksekutif atau misalnya para pejabat ya kan, ya kita sesuaikan aja. Jadi sebetulnya kita pun juga bisa mendefine audiens kita itu. Kalau teman-teman pakai Instagram dan Instagramnya udah yang akun bisnis, itu bisa dicek kan di insight-nya. Kira-kira setiap harinya yang visit berapa dan lain-lain. Dan kemudian channel di sini itu
channel media sosialnya. Jadi yang channel itu kalau agak ketutupan itu namanya channel media sosial ya. Channel media sosialnya apa? Aku mainnya di Instagram aja ya, udah nggak apa-apa. Atau misalnya, oh gue blogger nih, gue mainnya di blog aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting kuncinya adalah konsisten. Dan yang paling penting adalah keunikan sih teman-teman. Jadi kalau misalnya yang membedakan seorang Miss Via dengan orang yang lain tuh apa sih yang membedakan Miss Via sebagai seorang trainer public speaking di antara trainer yang lain tuh apa sih? Oh, ini adalah anak muda, masih muda, pakai jilbab, dia fokusnya juga rata-rata mengimplementasikan skill public speaking-nya di dunia kesehatan dan lain-lain. Oh, Sandika adalah seorang MC yang ini, yang ini, yang ini. Jadi, sehingga keunikan itu menjadi ciri khas dan menjadi orisinal dari kita gitu. Jadi membangun personal brand kalau misalnya ada yang usia baru 40-an nggak apa-apa. Kan kita juga bisa lihat ya kayak misalnya pebisnis aja ada kok pebisnis yang istilahnya sukses di usia 40-an, 50-an juga ada. Nah, tapi buat teman-teman di sini kan rata-rata masih anak-anak muda ya di sini ya, kayak ada yang masih kuliah bahkan atau misalnya ada yang sudah bekerja gitu. Nah, manfaatkan waktu kuliah, manfaatkan waktu bekerja itu dengan explore banyak skill sih. Jadi, yang aku lakukan adalah dari dulu bisa sampai akhirnya orang kenal, oh lo kalau cari MC, udah muncul nih di kepala, muncul beberapa nama, si ini. Oh lo kalau misalnya mau cari founder startup, cari pebisnis yang masih anak muda, tapi udah hebat, si ini. Nah, semua itu digali berdasarkan konten yang kita punya, skill yang kita punya. Makanya penting banget untuk membangun personal brand ini nggak cuma sekedar kalau misalnya kita bicara di Instagram ya, nggak cuma sekedar foto yang bagus, nggak sekedar angle yang bagus gitu kan, tapi bagaimana kita punya skill dan kemudian skill itu tuh harus diimplementasikan terus-menerus sehingga itu menjadi salah satu konsistensi kita. Kalau kita misalnya konsisten, otomatis kayak orang tuh yang tahu gitu, oh dia emang ahlinya di sini kayak gitu. Jadi personal brand itu adalah bagaimana diri kita menjadi produk, kita juga jadi PR-nya, kita juga jadi marketingnya, kita juga jadi kontennya gitu kan. Tapi kemudian bagaimana cara deliver kita bisa diterima di orang-orang. Terus kayak kita dapat feedback-nya tuh kayak, oh iya bagus ya, kemarin MC-nya oke nih di Instagram, dia juga ternyata dan ngomongin soal personal branding juga nggak melulu tentang professional background aja ya, kan kalau di sini define your personal branding ada nih kayak professional background-nya apa, tapi misalnya gini, oke di Instagramnya Sandika tuh sering banget posting tentang MC, tentang dunia public speaking, tapi boleh juga post tentang yang related ya, yang related dengan karir MC dan public speaking itu apa sih? Misalnya, tentang fashion, atau misalnya tentang make up, atau misalnya tentang hal-hal yang lucu gitu kan. Karena kalau kita bicara public speaking, bicara dunia MC, itu kan gimana caranya kita bisa menghibur orang, ada grooming-nya juga, dan lain-lain. Jadi, elemen-elemen yang sebagai pelengkap untuk personal brand itu juga boleh banget kita bahas, gitu. Misalnya kayak, Sandika suka cuap-cuap nih, ya udah nih, apa kayak misalnya sok-sokan bikin konten-konten yang lucu, gitu. Kemarin aku sempat bikin konten, kalau teman-teman follow Instagram aku ya, beberapa. Jadi, di Instagram tuh ada fitur yang antariksa gitu kan. Nah, aku tuh sempat bikin konten MC di antariksa. Alhamdulillah dapat tawaran MC di antariksa karena di bumi udah nggak mau nerima lagi karena masa pandemi COVID kan gitu. Nah, itu jadi jadi konten yang lucu gitu, dan ternyata feedback-nya pun lucu. Ih, lucu banget nih Sandika, lo bikin lagi dong MC di tengah laut kayak gitu-gitu kan. Ya kali gue MC di tengah laut, ya ada dimakan hiu ntar. Nah, maksudnya konten-konten yang related gitu. Jadi nggak harus bicara yang serius-serius banget, tapi bagaimana akhirnya brand image kita ini bisa melekat kepada orang-orang. Nah, itu aja dari aku. Selebihnya mungkin kita lebih ke sharing tanya-jawab ya, teman-teman. Kalau misalnya mau nanya, sekali lagi, tadi Audi juga udah info, itu bisa langsung di kolom chat, formatnya juga di situ. Thank you. Itu aja materi dari aku tentang personal brand. Selebihnya kita discuss aja. Oke, terima kasih Kak Sandika atas pembawaan materinya. Nah, sekarang kita langsung aja ke sesi tanya-jawab. Ini udah ada pertanyaan dari Nisa buat Miss Via dan juga Kak Sandika nih. Dari Nisa, ketika kita grogi, kita tanpa sadar mengeluarkan
filler words. Filler words tuh mungkin kayak kata-kata yang apa sih, yang nggak pas lah. Kayak apa gitu. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Ini juga mungkin bisa nyambung juga nih ke pertanyaannya dari Mas Baharudin dari Makassar soal gimana mengatasi rasa malu saat melakukan public speaking. Itu dulu mungkin untuk Miss Via, silakan. Nanti pertanyaan dari Nisa satu lagi nih buat Kak Sandika nih. Coba silakan Miss Via untuk dijawab dulu tadi. Jadi aku jawab yang mana nih? Yang filler words dulu nih. Ya, filler words dulu nih. Filler words itu bukan hanya tapi apapun itu yang diucapkan berulang-ulang selama 1 menit, sudah lebih dari 3 kali pengucapannya itu disebut dengan filler word, termasuk kata-kata yang belakangnya ada ya, dan sebagainya. Itu filler word. Kalau saya biasanya saya berikan terapi otak. Terapi otak itu gimana sih? Ini semacam games, jadi buatnya jadi lebih sederhana, lebih simpel, dan lebih asyik gitu. Teman-teman jadi teman-teman bisa berpasangan nih. Teman-teman present idea apapun, presenting idea dalam hal apapun. Misalkan main games berdua, terus satu orang yang akan berbicara di depan, orang yang berbicara di depan ini diberikan topik oleh teman yang mendengarkan. Misalkan, oke, kamu jelaskan mengenai keluarga. Tapi ada rules-nya. Rules-nya adalah ketika kita menyampaikan, berbicara di depan, kita present idea terus-menerus, tiba-tiba terucap kata atau teman yang mendengarkan akan menepuk tangannya. Nanti dia akan sadar sendiri. Karena biasanya filler word ini, teman-teman, adalah hal yang diucapkan tanpa disadari. Jadi memang sudah biasa ngomong akhirnya dia sudah tidak masalah lagi dengan filler word. Dengan terapi otak ini akan sering teman-teman ditepuk nih, dibuat disadarkan ketika memang sedang ngeblank, itu teman-teman akan otomatis tertepuk kepalanya di otaknya ketika kita berbicara. Seperti itu. Itu sih kalau dari aku ya, biasanya aku pakai itu, terapi otak. Oke. Tapi gimana soal yang tadi untuk mengatasi rasa malu? Oke. Sebenarnya kalau rasa malu itu kita harus tahu dulu ya, malunya karena apa? Malu karena penampilan kita kah? Atau kita malu karena kita merasa bahwa pengetahuan kita kurang akan hal yang ingin kita bicarakan, atau malu karena hal yang lainnya. Jadi kalau di program public speaking saya pun, karena biasa saya nge-training, saya tuh selalu meng-coaching. Kamu tuh sebenarnya malunya karena apa? Kalau misalkan malunya karena penampilan, ya udah selesaikan masalah penampilan. Tapi kalau kamu memang masalah malunya karena, waduh, emang belum percaya diri, ya sekedar untuk maju tanpa bicara pun sudah malu, apalagi harus berbicara, maka kita harus solve masalah itu. Gimana caranya supaya kita nggak malu karena memang kita karakternya, ya kita ketika ada peluang, apapun itu, untuk tampil di depan orang, bukan hanya sebatas berbicara, tapi atau mungkin kita ada games, bermain di depan, atau kita punya kesempatan berbicara, ketika dalam fokus group discussion dengan orang lain, ambil kesempatannya. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk jadi lebih pede. Tapi pede itu nggak hanya sebatas kita berbicara di depan, tapi kita tunjukkan diri kita di depan orang lain bahwa kita bisa melakukan sebuah hal, itu juga salah satu cara untuk buat kita percaya diri. Ini mungkin saya cerita sedikit saja. Ini saya dulu orangnya sangat pemalu sekali saat SMP dan SD. Tapi ketika saya SMA, saya beranikan diri untuk jadi penyiar radio, dan di sana saya perlahan-lahan berbicara di depan radio, kan kita tidak terlihat wajahnya nih. Saya biasakan untuk bisa berkomunikasi siaran dengan oke. Setelah itu pelan-pelan jadi MC, berbicara yang sudah tertata dengan baik. Lalu berikutnya adalah saya harus mengatur bahasa tubuh kita dan gimana caranya kita ini enak pembawaannya. Jadi emang itu step by step. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mbak Sandika yang mau ditambahkan. Oke, langsung ya aku jawab pertanyaan yang mana tadi, Audi? Yang ini nih, ada satu pertanyaan dari Nisa juga soal personal branding. Apakah berarti kita ingin memiliki personal branding itu harus fokus pada skill tertentu gitu, yang bisa jadi target market kita? Oke, jadi gini, sebelum memutuskan kita ingin
menerapkan personal brand ya. Artinya kan kalau kita ingin menerapkan personal brand, ibaratnya kalau di bisnis kita siap jualan gitu kan. Ini tokonya udah siap dibuka nih, kita mau jualan gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kita harus fokus pada skill tertentu? Yes. Karena personal branding bicara soal positioning diri kita juga. Nggak lucu kan? Misalnya gini, misalnya Sandika, oh iya Sandika tuh, oh dia mah serba bisa. Ada MC, tukang pijat, tukang benerin kulkas. Misalnya jualan panci kredit gitu kan. Terus kalau misalnya orang nanya, Sandika tuh apa sih sebenarnya kerjaannya? Ya kan, teman-teman pernah nggak sih kayak ngedenger atau misalnya teman cerita, dia tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Kayaknya semuanya dikerjain. Nah, pertanyaannya apakah itu masuk dalam personal branding? Tentu tidak. Karena kalau kita bicara personal branding, artinya diri kita udah siap nih untuk mempresent diri kita kepada orang lain. Kalau ditanya skill harus punya topik tertentu atau konten tertentu, jelas. Jadi, sekarang kan teman-teman bisa lihat ya, dalam masa pandemi COVID ini banyak banget nih kelas-kelas online, ya nggak sih? Kayak sharing online, virtual conference, dan lain-lain. Dan di situ teman-teman coba deh perhatiin para pematerinya. Perhatiin pematerinya sama titelnya mereka. Terus kepoin di Instagramnya. Ini misalnya expert di dunia lingkungan. Bener nggak ya? Scrolling sampai IG paling bawah. Kalau misalnya dia ternyata konsisten di dunia lingkungan, ya memang dia expertnya di situ. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin personal brand terus, semuanya aku serba bisa, Kak. Oh, nggak bisa. Jadi memang harus satu atau dua titel yang sekiranya melekat sama diri kita. Nah, anyway, di sini aku juga pengen nyapa. Di sini ada temanku dan temannya Audi juga kayaknya yang jadi penyiar radio ya. Ada Bulan ya. Ini Bulan nih penyiar di Pop FM. Saat ya, 103 Pop FM ya, jawab pertanyaan Nisa tadi. Teman sekantor. Nah, jadi di sini juga ada beberapa alumni Speak Project juga sih, sama teman-teman kampus Ambassador. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin soal personal brand tuh nggak bisa, Kak, aku udah post nih tentang di Instagram, udah sebulan kok nggak ada yang kenal aku ya. Ya mohon maaf, say. Personal branding itu by proses. Jadi nggak bisa tiba-tiba teman-teman pengen dikenal dalam waktu 1 bulan menjadi selebgram, kecuali emang teman-teman sengaja membuat konten-konten yang kontroversial. Nah, anyway, aku juga sedikit nambahin. Personal branding ini sebetulnya ada dua kategori ya. Kategori yang sifatnya bad sama good branding. Jadi teman-teman nih kiranya mau pilih di jalur yang mana? Di jalur yang gue pengen cepat terkenal, ya udah gue bikin aja nih yang bisa viral gitu kan, kontroversial atau segala macam. Tapi teman-teman kira-kira sanggup nggak menerima resiko-resiko yang terjadi di masyarakat? Karena masyarakat ini nantinya akan membentuk sebuah opini publik gitu kan. Ketika opini publik itu sudah dibuat, image kita tuh ya kita nggak bisa ngontrol persepsi orang-orang gitu. Yang bisa kita lakukan adalah balik lagi bagaimana cara kita mendeliver konten kita dan bagaimana kita bisa dikenal sama orang, tapi dikenalnya sebagai seseorang sosok yang menginspirasi. Tentunya itu by proses, nggak bisa tiba-tiba yang sebulan 2 bulan segala macam gitu sih kalau menurut. Oke, ini nyambung juga nih sama pertanyaannya dari Restu Jakarta yang nanya soal personal branding tuh memudahkan kita nggak sih untuk berbicara di depan umum? Siapa yang jawab? Aku ya? Iya. Oke, apa? Coba diulang. Personal branding itu memudahkan kita untuk bicara di depan umum nggak? Memudahkan. Personal brand itu memudahkan kita untuk berbicara di depan umum nggak? Sebetulnya agak lucu sih pertanyaannya, kayak personal brand memudahkan kita untuk berbicara di depan umum. Kalau berbicara di depan umum, udah pasti harus pede dong, ya kan? Kalau misalnya kita punya personal brand ini, case-nya gini ya, case-nya kalau teman-teman udah punya personal brand. Ketika bicara di depan umum jelas. Saya aku pribadi ya beberapa kali misalnya ngisi acara di luar, itu pasti ada aja 1, 2, 3 orang tuh yang kenal. Nah, ketika udah selesai acara biasanya nih orangnya kayak langsung nyamperin kan. Oh iya, ini si Kak Sandika memang dia sering nih ngisi acara entah jadi trainer public speaking atau misalnya tentang MC dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau concern di bidang public speaking,
personal brand-nya itu juga harus dinaikin. Jadi sebetulnya ini jalannya nggak bisa satu arah doang, tapi dua-duanya. Nah, biar personal brand-nya bagus, kita nih ibaratnya buka toko di Instagram, di Twitter, kalau kita sukanya cerita ya, atau misalnya di blog. Nah, buatlah konten-konten yang menarik. Jadi kalau ditanya memudahkan atau enggak, memudahkan buat yang udah ngebentuk personal brand. Tapi kalau misalnya belum punya personal brand, itu siapa sih dia? Kayaknya gue nggak pernah lihat dia deh, tapi cara ngomongnya bagus. Nah, itu step ahead untuk naikin personal brand, atau step ahead untuk meng-create kita menjadi sosok, sehingga lama-lama ketika kita ngebuat titel untuk diri kita sendiri dan kebanyakan orang tahu, ya udah akhirnya kayak kita udah punya brand yang melekat gitu loh, atau kita punya image kepada publik. Oke, thank you Kak Sandika. Lanjut ke pertanyaan lainnya, ini ada dari Fani Semarang. Selamat siang Miss Via, bagaimana cara ketika diharuskan public speaking secara impromptu tanpa persiapan sama sekali? Apa yang harus saya kuasai untuk bisa melakukannya? Silakan Miss Via. Mic-nya nyalain, Miss Via. Lupa, sorry. Terlalu fokus. Takut ada suara-suara gaib. Oke, kalau ini improvisasi berarti ya. Kalau improvisasi sebenarnya juga ada formulanya sendiri. Jadi gini, kalau ada dua orang yang tipenya ini berbeda nih. Ada yang ketika dia berbicara, dia itu memang harus semuanya distrukturkan. Dia harus tulis di kertas, tapi ada juga yang orang tanpa membutuhkan kertas atau alat bantu, dia bisa bicara aja terus-terusan. Nah, kalau saya, itu orangnya harus terstruktur. Semuanya harus ditulis di sebuah kertas kecil lah minimal. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ketika impromptu atau improvisasi pun, kita masih bisa menggunakan kertas itu. Kita masih bisa menuliskan poin-poinnya. Poin-poinnya apa saja, gitu. Nah, kalau untuk impromptu, sebenarnya ada trik mudahnya, teman-teman, untuk menguasai hal tersebut. Teman-teman bisa pakai frame untuk impromptu. Misalkan, oke, kamu bicara ya di depan, kasih pidato terkait COVID-19, misalkan. Teman-teman bisa pakai frame. Frame pertama bisa pakai 5W1H. Jadi teman-teman berbicara di depan mulai dari what? Apa itu COVID-19? Lalu di mana COVID-19 ditemukan awalnya mungkin? Bagaimana cara untuk mencegah COVID-19 dan sebagainya. Itu bisa pakai frame 5W1H. Atau teman-teman nih diminta untuk berbicara terkait smartphone zaman sekarang gitu kan. Aduh bingung nih mau bicara apa tentang smartphone ya. Teman-teman bisa pakai frame versus. Oke, versus. Saya akan membandingkan antara smartphone, teknologi kecanggihannya saat ini dengan masa lalu atau masa depan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa membandingkan seperti itu. Lalu juga teman-teman bisa pakai frame case and solution. Jadi dari sebuah topik, misalkan, cocok nih kayaknya pakai case and solution karena saya lihat kayaknya ada sebuah masalah nih. Misalkan yang lagi hype banget nih, dana sosial. Ayo dong kamu kasih pidato terkait dana sosial. Oke, saya ini kan orangnya suka terhadap sebuah case. Maka saya akan bawanya frame case and solution. Kita jabarkan terlebih dahulu apa sih masalah yang terjadi dengan dana sosial selama COVID-19. Sudah jelaskan semua hal tersebut, kemudian teman-teman kasih solutionnya. Seperti itu. Jadi itu tips triknya yang memudahkan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memang harus menuliskan semuanya secara terstruktur di sebuah kertas seperti saya, ketika teman-teman diminta untuk berbicara impromptu mengenai suatu hal, tentukan terlebih dahulu frame-nya apa. Udah ketangkep frame-nya apa, teman-teman tulis secara cepat di sebuah kertas kecil poinnya. Poinnya gitu, nggak perlu berbentuk naskah. Misalkan, oke, COVID-19 saya mau pakai 5W1H. Oke, saya mulai dari what. Apa itu COVID-19? Poin pentingnya apa? Virus. Oke, saya akan menjelaskan terkait virus. Lalu poin berikutnya, bagaimana cara pencegahannya? Tulis aja dengan cepat dan sederhana, cuci tangan. Kemudian social distancing. Lalu apa? Itu teman-teman tidak sampai 1 menit pun bisa menulisnya. Karena apa? Bagi orang-orang yang berbicara harus terstruktur, ketika mereka tidak membawa sebuah kertas ataupun alat bantu, mereka akan berbicara ngalor ngidul.
So, dengan waktu yang singkat, teman-teman tentukan frame-nya, mau bicara dengan frame apa, 5W1H versus atau 3 poin, 3 ways atau apapun, kemudian tulis poinnya. Dan ketika berbicara, tinggal lihat lagi. Takutnya kita berbicara terlalu jauh, kita balik lagi ke konteksnya. Itu sih kalau tips trik dari aku biasanya kalau impromptu. Oke, thank you Miss Via. Ini next ke pertanyaan selanjutnya dari Fandi Zain. Kak, saya sangat tertarik dengan dunia public speaking, radio, dan teman-temannya. Nah, saya juga udah mulai membangun personal branding tersebut di media sosial. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Kak caranya agar bisa konsisten dengan personal branding yang telah saya bangun itu? Silakan Kak Sandika. Kak Sandika, mana dia? Maaf, mic-nya belum dinyalain. Gantian ya. Oke, aku singkat aja ya jawabnya, karena waktunya juga udah mau selesai. Jadi, gimana sih caranya untuk bisa konsisten personal brand-nya? Yang pertama, harus tetap aktif di sosial media. Jadi, sosial medianya juga jangan kayak mut-mutan gitu kan. Misalnya kayak mut-mutannya itu dalam arti, hari ini ngepost, 2 bulan kemudian ngepost, terus sama sekali lah pokoknya channel digital itu sama sekali tidak dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Nah itu jangan, karena namanya kita di Instagram, kita juga harus tahu nih algoritmanya Instagram dan segala macam. Dan aku tuh sering banget ngedapetin DM yang ini orang-orang ini anyway sama sekali aku nggak kenal ya, sama sekali nggak kenal, kayak tiba-tiba nawarin job, terus misalnya minta kerja sama dan lain-lain. Itu karena apa? Karena benar-benar aku konsisten untuk create konten di sosial media aku. Walaupun misalnya kalau Instastory itu kan memang engagement, jadi better harus konsisten juga deliver kontennya gitu sih. Sama ini juga, sama kalau misalnya dirasa ya, nah ini penting juga ya teman-teman dirasa apa-apa serba profesional. Jadi by proses aja, nanti akan ada waktunya ketika teman-teman dirasa, oh gue udah jago nih, oh gue udah saatnya nih mulai menjual diri ke orang lain gitu kan. Nah, barulah teman-teman berani untuk menjual di sosial medianya teman-teman seluas-luasnya. Gitu aja sih dari aku. Oke, ini boleh lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Sandika juga nih, dari Clara Bekasi. Dia mau nanya gimana cara kita membranding diri kita dengan lebih mudah untuk brand yang terkesan berat, ya, misalnya yang berbau politik atau organisasi mahasiswa yang suka mengkritisi pemerintah. Thank you. Oke, bisa aja kayak misalnya gini, di Instagram itu, aku kenapa bicara soal Instagram, karena Instagram ini kan jadi salah satu platform yang isinya mostly anak muda ya. Jadi di Instagram itu kan banyak ya fitur-fitur kayak misalnya kalau kita share di Instastory, beri komentar atau misalnya silakan bertanya. Nah, jadi bangun interaktif, jadi bangun interaksi. Nah, kalau gimana caranya agar pesan yang berat ini tersampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini bagian public speaking juga sebetulnya. Jadi, teman-teman juga harus bisa bagaimana mendeliver pesan yang bahasanya susah dimengerti menjadi dimengerti. Dan itu butuh latihan. Latihannya ada 2. Pertama, latihan ngomong sama latihan nulis. Kan kalau latihan nulis kayak, ini kira-kira bahasanya ada yang mudah dipahami nggak ya? Kayak tadi beberapa pertanyaan ada juga yang di kolom komentar. Misalnya kayak ada yang nggak ngerti tentang, Kak, apa sih itu impromptu misalnya? Apa sih afirmasi? Apa sih ini? Jadi sebelum teman-teman kasih tahu ke orang-orang, teman-teman juga harus mempraktekkan ke diri sendiri dulu. Nulis nih untuk diri sendiri dulu gitu kan. Ini bahasanya udah mudah dipahami nggak? Baru ketika sudah bisa dipahami, share di Instastory. Terus juga teman-teman kalau misalnya ingin ngebahas topiknya tentang politik misalnya ya. Nah, posisikan diri teman-teman adalah seseorang yang netral. Hanya seseorang yang ingin nge-share tentang topik politik, bukan seseorang yang ingin sengaja membuat opini publik dengan pasangan-pasangan tertentu. Beda cerita kalau misalnya teman-teman tim ses ya. Tapi kalau misalnya kita ingin bicara politik secara general, posisikan diri teman-teman adalah netral. Dikasih tahu dari awal. Oke teman-teman, ini aku akan share konten, misalnya tonton video sampai habis atau baca caption sampai habis. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang di kita itu kadang suka membuat persepsi sendiri, itu dikarenakan malas baca,
malas nonton dan malas cari data. Dan ketika teman-teman ingin membahas sesuatu yang berat, pastikan bahwa punya referensi. Karena kalau misalnya kita cuma ngomong doang, iya nih gue sebel banget, misalnya kontra dengan kebijakan pemerintah atau pro dengan kebijakan pemerintah, lo kata siapa? Kata dia, kata tetangga, kata gue sendiri. Emang lo tahu ini dari mana gitu. Jadi teman-teman ketika ingin membahas sesuatu, pastikan punya data yang akurat. Karena balik lagi orang-orang kita tuh kayak gampang banget gitu termakan isu. Jadi pastikan bahwa bahasa yang kita gunakan bahasa mudah dipahami, cari data, dan bangun interaksi. Gitu. Oke, ini pertanyaan juga dari Fajrul Bulukumba untuk Miss Fia nih kayaknya ya. Kak, di public speaking kan kita butuh banyak panggung ya sebagai tempat berproses. Cara menemukan dan menentukan panggung yang cocok itu bagaimana, Kak? Bikin panggung sendiri di rumah. Miss Fia, mic-nya. Oke. Sorry. Pengennya cepat ngomong gitu. Oke. Buat panggung sendiri, benar kata Mbak Sandika tadi. Tapi nggak harus di mall ya. Karena kalau di mall kan harus pakai biaya. Jadi gini, teman-teman. Mungkin akan berbeda ketika zaman sekarang, COVID-19. Karena panggungnya bentuknya virtual seperti saat ini, tidak langsung berdiri di depan banyak orang. Nah, kalau untuk COVID-19, teman-teman bisa banget buat webinar seperti ini. Teman-teman kerjasama dengan orang lain, teman-teman praktikkan tuh public speaking-nya. Nah, kalau ini untuk yang COVID-19 ya. Jadi ketika COVID-19, teman-teman coba deh join untuk webinar ataupun dengan organisasi lain, ajak kerjasama teman-teman sebagai speaker atau moderator. Teman-teman kalau misalkan followersnya banyak nih, boleh live IG, Instagram gitu kan. Tapi kembali lagi, nanti dikaitkan dengan personal branding ya. Nanti teman-teman live IG bahas apapun itu yang memang sesuai dengan personal branding, teman-teman sekalian. Nah, nanti kalau misalkan COVID-19 ini udah selesai, teman-teman bisa deh ikut workshop atau pelatihan. Bisa dengan Mbak Sandika di Speak Project atau dengan saya di IHTC. Kita sama-sama punya lembaga training public speaking. Jadi kita juga sama-sama mengembangkan alumni. Jadi biasanya kalau misalkan ikut pelatihan ataupun workshop, bagi lembaga training yang memang mengembangkan alumninya, biasanya para alumni ini akan diberikan panggung. Minimal mereka akan menjadi MC ataupun moderator ketika kita menjadi pembicara. Kalau misalkan dilihat bahwa, wah skill-nya bagus nih, bisa jadi associate trainer. Kalau dengan saya sih seperti itu. Dengan Mbak Sandika juga sama, karena dia sudah ngangguk-ngangguk dari tadi saya lihat ya. Jadi ikut seminar, workshop, training, lalu juga teman-teman di zaman COVID-19 ini banyak-banyak live Instagram, banyak-banyak, ya halu juga boleh lah ya, pura-pura depan kaca, kita lagi siaran, atau lagi ngomong-ngomong apapun itu yang kita sukai. Lalu gimana cara menemukan panggung yang sesuai? Ya ini sesuai dengan personal brand itu. Apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman rasa itu adalah passion teman-teman, atau itu merupakan subject mastery. Subject mastery itu adalah suatu hal atau suatu skill yang teman-teman sudah jadi master di bidangnya. Kalau misalkan saya nih, subject mastery saya adalah public speaking. So, ya panggung saya adalah panggung public speaking, melatih para audiens untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, seperti itu, Mas Audi. Oke, thank you untuk Miss Fia. Ini buat Mas Azrul, mungkin kalau misalnya di pandemi COVID-19 ini kan juga bisa pakai panggung digital seperti yang tadi Miss Fia bilang, pakai live Instagram atau bikin channel YouTube ya, modal kamera HP, terus diedit dikit atau nggak usah diedit sama sekali juga nggak apa-apa, yang penting berusaha dan memulai ya, karena yang paling susah itu adalah memulai. Oke. Baik, sebentar lagi sesi kita ini udah mau selesai. Boleh mungkin Kak Sandika atau Miss Fia duluan yang mau kasih closing statement. Aku dulu deh ya. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalnya teman-teman ingin membangun personal brand, pilih konten yang sesuai dengan teman-teman, jangan over, dan pastikan ketika misalnya teman-teman sudah bisa untuk mempromosikan diri teman-teman ke orang lain, teman-teman juga harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman lakukan.
bertanggung jawab dengan konten dan tentunya konsisten. Karena aku percaya banget ketika misalnya personal brand ini dilakukan secara konsisten, kalau kita ngomongin konsisten ini agak susah sebetulnya. Karena aku pun memulai MC itu dari SMA dan sekarang udah sekian tahun, udah lumayan banyak. Nah, dari konsisten itu akhirnya nanti lama-lama ketika teman-teman packagingnya bagus, performanya bagus, maka akan sering diundang sama orang, akan sering diajak kolaborasi sama orang, dan lain-lain. Itu sih, jadi kuncinya adalah konsisten dan jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah ngerasa gini, ketika personal brandingnya udah bagus, terus kayak teman-teman jadi yang, iya nih gue udah hebat apa segala macam. Karena orang yang udah sukses sekalipun, mereka pun juga masih banyak belajar. Sama aku pun juga masih banyak belajar. Aku pun di kondisi pandemi COVID kayak gini tuh kemarin ikut course online juga, ikut kegiatannya dari Rumah Millennials, kemarin ada virtual conference, terus di Speed Project juga kita ada kegiatan dan lain-lain. Karena menurutku dengan kita terus belajar, maka akan nambah wawasan dan membuat kita menjadi orang yang semakin humble gitu ya. Okay. Oh ya ini buat Misia nih terakhir nih ya. Satu pertanyaan terakhir deh. Ini dari pertanyaan. Ya, ini terakhir karena 5 menit lagi ini udah selesai nih. Dari Tania Bogor, selamat siang Miss Fian, izin bertanya, saya punya kendala yang cukup aneh ketika melakukan public speaking di depan orang yang dikenal, seperti keluarga. Agak lebih nervous dibandingin ngomong di depan orang yang tidak dikenal. Nah, ini gimana cara mengatasinya, Kak? Ini apakah hal tersebut wajar? Terima kasih, Miss. Have a great day. Boleh, Miss Fian? Oke, udah hidup ya? Oke. Yeah. Sangat wajar sekali. Apalagi ada audiens yang duduk, itu bos. Itu sangat wajar. Karena apa? Karena dengan orang yang sudah mengenal kita, tentu kita ingin memberikan suatu hal yang paling terbaik. So, itu wajar banget sih kalau misalkan lebih takut malah dengan orang-orang yang sudah dikenal. Itu nggak masalah. Tapi intinya, gimana sih caranya supaya hal tersebut tidak terjadi? Jadi kan memang kita fokusnya kepada mencegah ya, jangan mengobatinya ya, seperti salah satu iklan. Gimana cara mencegahnya? Tadi yang sudah saya sampaikan dengan teknik kapal. Kalau misalkan teman-teman sudah oke banget latihannya, sudah mantep banget materinya, dirasa sih teman-teman pasti akan membawakan dengan oke. Nah, kalau misalkan teman-teman berbicara di depan orang yang sudah dikenal, mostly itu 100% orang yang sudah teman-teman kenal, kayaknya lebih baik dibuat enjoy aja. Apalagi itu adalah orang keluarga ya. Tapi beda kalau misalkan dengan bos. Kalau bos kita harus perfect segalanya. Tapi kalau misalkan keluarga, teman-teman, ataupun sahabat-sahabat kita, coba aja buatnya jadi lebih asik aja. Jadi sejak awal kita sampaikan bahwa teman-teman, aku mau sharing ke teman-teman, tapi kita ini aja ya, asik aja ya pembawaannya, jangan terlalu kaku, kita kayak ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing gitu. Dan itu akan membuat mental teman-teman pun stresnya lebih turun gitu. Jadi kalau misalkan keluarga, orang-orang yang terdekat kita ya buatnya lebih asik. Tapi kalau misalkan dengan bos atau orang-orang yang memang mempengaruhi terhadap karir dan kehidupan kita, buatlah semuanya jadi perfect sekali. Itu, Mas Audi. Oke, sip. Thank you, Miss Fia. Ini temanku, ini juga teman Kak Sandika ini Wulan katanya mau siaran nih ke Pop FM. Jadi kalau yang di rumah aja mungkin bisa dengerin Pop FM 103 atau kalau misalnya mau streaming di Indo Global Radio, ini malah promosi lagi. Oke, semangat Wulan buat siarannya ya. Audi, by the way, nih kita udah bentar lagi udah mau lock out otomatis. Ya udah, Miss Fia, silakan. Foto. Closing statement. Aku dulu ya. Closing statementku simpel. Teman-teman, aku ngelihat banyak orang yang gagal di public speaking karena ketakutan. Ketakutannya itu karena takut tidak sebaik dengan orang lain. Takut tidak terbaik untuk melakukannya. Yang harus kalian tahu, teman-teman, everyone is unique. So, you don't need to be someone else, like Marilena or something. Just be authentic is the best solution. Jadi, authentic aja, jadi seperti diri kalian, nggak perlu contoh orang lain, nggak perlu memberikan suatu hal yang wow, seperti Marilena ataupun public figure lainnya. Itu aja dari aku. Oke, thank you Miss Fia, thank you juga Kak Sandika untuk materi hari ini. Dan dengan ini kita sesi pertama untuk Classroom. Bila public speaking selesai, sekarang kita mau ambil e-foto. Silakan teman-teman dinyalain kameranya, tampilkan
di layar supaya kita juga bisa melihat muka-muka teman-teman semua. Ya, silakan kita melakukan e-foto, dinyalakan kameranya boleh. Nanti e-foto akan dibantu sama hostnya dari Rumah Milenials, atau mungkin Miss Pia juga boleh bantu karena sepertinya laptopku error lagi. Oke, baik. Kita mulai sekarang ya. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, Udah? sekali lagi. Sekali lagi. Ya, banyak soalnya. Banyak ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi? Udah? Ya. Sebenarnya ada 5 slide Ya. sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, thank you. Ketiga. Lagi nih. Ya, yuk. Miss Pia kali ya, bantu ya. Aku juga udah motoin kok. Oh, udah. Oh, Yang udah. slide 4 udah. Sudah. 5 juga Oke, udah. slide kelima. Senyum Oke. silakan. Nggak tahu mana yang slide-nya, pokoknya senyum aja ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sip, Mas Audi. Oke, thank you semuanya. Thank you teman-teman, jangan lupa kegiatan hari ini di-tag ke @rumah.millennials, boleh juga ke aku misspia.id, boleh juga ke Mbak Sandika Dewi, dan ke Instagramnya Mas Audi. Mas Audi Instagramnya apa? Audio. Ya, atau